Hongkong di malam hari, bagi yang berkendara ke pusat-pusat gedung yang begitu luar biasa. Ya, aktivitas orang-orang yang ada di Hongkong yang kita bisa lihat melalui transportasi ini. Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Pada bagian perenungan kita dari kitab Amsal kali ini, penulis kitab Amsal mengajarkan tentang 3 hal kehidupan manusia. Yang pertama, tentang keluarga. Yang kedua, tentang orang yang jahat. Dan yang ketiga, tentang orang yang bebal. Yang pertama dalam perenungan kita di hari ini tentang keluarga. Penulis kitab Amsal mengajarkan bahwa ketentraman atau kedamaian dalam keluarga jauh lebih penting daripada memiliki harta yang cukup, tetapi penuh dengan pertengkaran atau perbantahan yang bisa kita lihat di ayat yang pertama. Kedamaian dalam keluarga juga tercapai ketika masing-masing anggota keluarga menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Yang bisa kita lihat juga pada ayat yang kedua, mengajarkan bahwa jika seorang hamba memiliki sikap yang lebih baik daripada anak kandung dalam sebuah keluarga, maka hamba tersebut dapat saja dihargai dan mendapat kedudukan yang sama, bahkan lebih daripada seorang anak kandung. Dalam hal ini, setiap anggota keluarga juga memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam menjaga nama baik sebuah keluarga, yang bisa kita lihat di ayat yang ke-6 dalam perenungan kita di hari ini. Tentang orang yang jahat, penulis kitab Amsal mengajarkan bahwa orang jahat akan lebih memperhatikan hal yang jahat, sebagaimana tertulis pada ayat yang keempat, yang bisa kita lihat bersama-sama. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Kata memperhatikan pada ayat yang keempat ini menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat dipahami bahwa orang yang jahat akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh seseorang, tetapi dengan tujuan yang mencelakakan dan bukan untuk tujuan yang baik. Yang bisa kita lihat dalam pembacaan atau perenungan kita di hari ini, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-9 dikatakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Orang yang berhikmat akan mengerti bahwa ada waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan suatu pelanggaran atau dosa yang dilakukan.
Tetapi seringkali pelanggaran seseorang juga harus ditutupi dengan bijaksana dan penuh kasih. Karena membicarakan pelanggaran seseorang hanya akan menyebabkan perselisihan dan menimbulkan amarah. Jalan untuk menjaga kerukunan di antara sanak saudara dan sesama manusia adalah dengan memandang segala sesuatunya dari segi yang terbaik. Salah satu cara terbaik untuk menjaga perdamaian dengan sesama adalah dengan mengampuni dan melupakan. Penulis kitab Amsal juga mengingatkan bahwa pasti akan ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Yang bisa kita lihat di ayat kelima mengatakan bahwa siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Tentang orang bebal, penulis kitab Amsal mengungkapkan bahwa sebagai orang-orang yang mulia yang sudah menerima anugerah Allah, kita tidak pantas untuk mengucapkan hal-hal yang buruk seperti orang yang bebal. Jika sebagai anak-anak Tuhan kita masih suka mengucapkan kata-kata yang buruk dan bukan kata-kata yang memberkati, maka kita tidak berbeda dengan orang-orang yang bebal yang bisa kita lihat di ayat yang ke-7 dalam perenungan kita di hari ini. Penulis kitab Amsal juga menuliskan bahwa orang bebal adalah orang yang sulit untuk ditegur, yang bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Dan orang bebal juga suka melakukan hal-hal yang bodoh, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-12. Namun di atas semua itu, penulis kitab Amsal pada ayat yang ketiga juga menegaskan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menguji hati kita. Orang yang berhikmat menyadari bahwa Tuhan yang mengenal manusia sedalam-dalamnya, karena Tuhan yang menguji hati manusia. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7, tertulis bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Proses pengujian itu bagaikan panasnya api peleburan yang dipakai untuk memurnikan logam yang mulia. Sangat panas dan menyakitkan. Akan tetapi pengujian itu diperlukan untuk memurnikan dan menyempurnakan iman dan karakter seseorang. Manusia tidak boleh menentukan bahwa sesamanya adalah orang yang baik atau orang yang jahat dan bebal. Masing-masing kita juga tidak bisa berkata bahwa saya adalah orang yang baik, dan tidak boleh berkata saya adalah orang yang jahat. Kita semua berharga di mata Tuhan, karena itu Dia rela mengorbankan dirinya agar kita diselamatkan. Setiap orang percaya diberi kemampuan tidak hanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga diberi kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus dan melakukannya dengan rasa hormat kepada Tuhan dan mengetahui segala yang kelihatan dan tidak kelihatan dalam setiap kehidupan ini. Akan tiba waktunya di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup. Apakah kita memilih untuk hidup sebagai orang yang baik atau orang yang jahat, atau juga orang yang bebal? Ketika waktu itu tiba, kiranya kita semua siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan.
Demikian perenungan kita dari kitab Amsal di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tempat main bola. Sementara hujan, ada yang bertanding atau lagi pada libur. Masyarakat Hong Kong dalam aktivitas yang ada, lapangan bola lagi hujan, jadi tidak ada yang bermain. Ramai ya. Bersyukur kegiatan di Hong Kong sudah makin membaik, biarpun masih ada beberapa yang aturan yang perlu diikuti, masih ada pembatasan-pembatasan yang ada, tetapi kegiatan masyarakat di Hong Kong kita boleh lihat boleh beraktivitas dengan baiknya. Malam hari ini dengan tank-tank. Dari tank-tank ini kita bisa lihat aktivitas-aktivitas yang